warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, perkenalkan nama saya Fajar dengan NIM 200205501011. Program studi Pendidikan Teknik Elektronika, jurusan Pendidikan Teknik Elektronika, Fakultas Teknik, angkatan 2020, Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi yang telah saya susun dengan judul Sistem Mikroprosesor, dan semoga dapat menambah wawasan dari teman-teman sekalian. Adapun pokok-pokok bahasan yang akan saya jelaskan pada kesempatan ini, yang pertama yaitu apa itu sistem mikroprosesor, yang kedua komponen utama sistem mikroprosesor, yang ketiga blok diagram sistem mikroprosesor, dan yang keempat yaitu sistem bus. Baik, yang pertama, apa itu sistem mikroprosesor? Baik, di sini terlebih dahulu kita mendefinisikan satu persatu apa itu sistem dan apa itu mikroprosesor. Yang pertama, apa itu sistem? Jadi sistem dapat diartikan sebagai gabungan dari beberapa elemen atau komponen yang membangun suatu fungsi tertentu. Adapun definisi dari mikroprosesor secara fisik adalah sebuah chip rangkaian terintegrasi atau IC mikroelektronika dalam paduan skala yang sangat besar. Sedangkan secara fungsi, mikroprosesor didesain bekerja sebagai pelaksana instruksi program, pengendali sistem, serta sebagai pusat pengolah data digital, Central Processing Unit atau biasa disingkat CPU. Jadi secara umum, sistem mikroprosesor dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem yang dibangun dari beberapa komponen atau elemen. Dalam hal ini, Central Processing Unit, CPU, Memory Unit, Input-Output Unit, dan yang bekerja sebagai pengolah data elektronik digital. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu komponen utama sistem mikroprosesor. Komponen utama dari sebuah sistem mikroprosesor terdiri dari yang pertama, unit mikroprosesor atau microprocessor unit atau biasa disingkat MPU, atau orang-orang juga biasa mengenalnya dengan sebutan Central Processing Unit atau CPU. Yang kedua yaitu unit memori baca atau read only memory atau disingkat dengan ROM. Yang ketiga yaitu unit memori baca dan tulis atau read write memory atau biasa disingkat RWM. Yang keempat, unit masukan keluaran terprogram atau programmable input output atau PIO. Dan yang terakhir yaitu unit pewaktu atau clock. Baik, pada bahasan selanjutnya yaitu blok diagram sistem mikroprosesor. Jadi sebuah mikroprosesor terdiri dari beberapa komponen-komponen seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Yang pertama ada dari sebelah kiri ada clock, kemudian MPU atau CPU, ROM, RWM, dan PIO. Dan di dalam diagram tersebut juga terdapat beberapa bus-bus. Dan penjelasan mengenai bus-bus tersebut akan dijelaskan pada penjelasan berikutnya. Jadi, apa itu sistem bus? Mikroprosesor berkomunikasi dengan unit memori, unit I/O, menggunakan saluran yang disebut dengan bus. Setiap mikroprosesor dilengkapi dengan 3 bus sebagai berikut. Yang pertama, bus data. Bus data di sini memiliki sifat 2 arah, yaitu masuk dan keluar dari CPU atau arah datanya masuk dan keluar dari CPU. Jumlah salurannya sebanyak 8 bit. Yang kedua yaitu bus alamat. Sifatnya satu arah, arah data dari CPU keluar. Jumlah salurannya sebanyak 16 bit. Adapun yang terakhir yaitu bus kendali. Sifatnya satu arah, arah data dari CPU bisa masuk atau keluar. Jumlah salurannya sebanyak 10 sampai 12 bit. Baik, pada gambar tersebut dapat kita lihat diagram format saluran bus. Jadi di sini terdapat 3 jenis bus. Yang pertama bus data, yang kedua bus kendali, dan yang ketiga bus alamat. Nah, ketiga bus ini menghubungkan beberapa komponen
komponen seperti port I/O dengan Central Processing Unit, memori, RWM, dan ROM dengan Central Processing Unit. Baik, penjelasan selanjutnya yaitu mengenai bus data. Jadi bus data adalah bus yang dimana terjadi alih data di antara MPU atau CPU dengan komponen luar. Bus data terdiri dari 8, 16, 32, 64 atau lebih saluran paralel. Ditunjukkan dengan tanda panah dua arah yang bermakna bahwa saluran tersebut adalah bidireksional atau dua arah. Ini artinya bahwa CPU atau MPU dapat membaca data melalui saluran tersebut dari lokasi memori maupun menulis data menggunakan saluran tersebut ke lokasi memori dan juga ke port. Banyak piranti yang terhubung pada data bus, namun hanya ada satu piranti yang aktif dalam satu waktu akses. Setiap piranti yang terhubung ke data bus harus menggunakan tri-state buffer sehingga dapat berkeadaan floating atau berimpedansi tinggi jika tidak sedang digunakan. Nah, mikroprosesor standar memiliki saluran bus data 8 bit 2 arah, artinya alih data atau informasi berlangsung pada 8 saluran paralel dari MPU atau CPU ke unit lain di luar MPU atau CPU, atau dari unit lain di luar ke MPU. Selanjutnya penjelasan mengenai bus alamat. Untuk menetapkan kemana data itu dikirim atau dari mana data itu diambil digunakan bus alamat atau address bus. Bus alamat bertugas menetapkan dan memilih satu lokasi memori atau satu lokasi I/O yang hendak diakses. Bus alamat terdiri dari 16, 20, 24 atau lebih saluran sinyal paralel. Pada saluran CPU mengirim alamat lokasi memori yang akan ditulisi atau lokasi memori yang akan dibaca. Jumlah lokasi memori yang dialamati oleh sebuah CPU ditentukan oleh jumlah bit address bus. Jika jumlah bit address bus adalah n, maka jumlah lokasi memori yang dapat dialamati adalah 2 berpangkat n. Dan yang terakhir yaitu bus kendali. Jadi bus kendali atau biasa disebut dengan control bus terdiri dari 4 sampai 10 saluran paralel. CPU mengirim keluar atau menerima sinyal kendali melalui saluran bus kendali. Bentuk-bentuk bus kendali antara lain, yang pertama pembacaan memori, yang kedua penulisan ke memori, yang ketiga pembacaan port I/O, yang keempat penulisan port I/O, yang kelima reset, interrupt, memory request, I/O request, dan sebagainya tergantung jenis CPU-nya. Dan bus kendali adalah seperangkat bit pengendali yang berfungsi untuk mengatur yang pertama penyerempakan memori, penyerempakan I/O, penjadwalan MPU, interupsi, DMA, dan yang keempat pembentuk clock dan reset. Mungkin sekian saja presentasi yang sempat saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika terdapat kesalahan itu terdapat dari diri pribadi saya sendiri. Sampai bertemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.